bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sermon Today hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, ayat ini sebenarnya menjadi kunci keberhasilan kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan kita. Karena ayat ini memberi petunjuk bahwa setiap pencapaian manusia di muka bumi ini tidak ada nilai kekalnya. Ya, tidak ada nilai kekalnya di hadapan Tuhan jika kita masih menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya bahwa kalau saudara sukses dalam kehidupan saudara, kalau kita semua sukses dalam hidup kita, tetapi tanpa kebenaran dari Tuhan, maka suksesmu itu sia-sia adanya. Maka firman Tuhan menunjukkan kepada kita, lewat pembacaan yang kita sudah baca tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa tujuan kita sesungguhnya di dalam dunia ini. Saudara, ternyata tujuan kita sesungguhnya adalah yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus. Karena ayat tadi berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Berarti kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah dan semua yang berkenan kepada Allah. Dari sini kita menemukan bahwa Tuhan ternyata serius menghendaki kita untuk berubah. Tetapi masalahnya, banyak orang Kristen yang mau tetap hidup dengan caranya yang lama. Banyak orang Kristen yang mau tetap hidup dengan dagingnya sendiri. Banyak orang Kristen yang hanya mau menyukakan hatinya sendiri, hidup dengan cara dan pikirannya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, mengapa banyak orang Kristen
yang tidak mau berubah atau yang memilih untuk tetap stagnan dalam kehidupan mereka? Yang pertama, karena mereka tidak menemukan alasan untuk berubah. Mungkin orang itu berkata, apa yang harus diubah dari hidup saya? Saya seorang suami yang baik, saya seorang istri yang baik, saya seorang anak yang baik, saya rajin ke gereja, saya bahkan melayani Tuhan, saya sudah memberikan persembahan. Bahkan hidup saya tidak pernah menyusahkan orang lain. Jadi apa yang harus diubah dari hidup saya? Sudah dikasih Tuhan, hidup Kristen itu bukan hanya sekedar menjadi orang baik. Sekali lagi, hidup Kristen itu bukan hanya sekedar menjadi orang yang baik. Tetapi hidup Kristen itu adalah hidup dengan standar kerajaan Allah. Standar kerajaan Allah itu adalah di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20 berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, kita tahu bagaimana kehidupan keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, mereka terlihat baik, mereka beribadah, hidup mereka terlihat saleh, terlihat suci, tetapi semua itu hanya nampak saja dari luar. Tetapi di dalamnya sesungguhnya penuh dengan kebusukan, penuh dengan kenajisan. Sehingga firman Tuhan katakan hidup mereka seperti kubur yang berlabur putih, yang di dalamnya, yang di luar terlihat bersih dan baik, tetapi sesungguhnya di dalam penuh dengan bangkai yang berbau busuk. Mereka pikir mereka orang baik, tidak ada yang perlu diubah dari kehidupan mereka. Tetapi sesungguhnya mereka hidup dalam berbagai-bagai kenajisan. Begitu juga dengan hidup orang percaya. Kadang kita berpikir bahwa kita sudah menjadi orang yang baik, maka tidak ada yang perlu diubah dari hidup kita karena kita sudah baik. Tetapi banyak juga orang yang terlihat baik ternyata ya, mereka hidup dalam kepahitan, masih simpan amarah, masih simpan kebencian, masih simpan dendam. Ada orang yang terlihat baik tetapi masih tinggi hati, masih ada kesombongan. Ya, mungkin ada orang yang tidak menaruh hormat kepada orang tua. Mereka terlihat baik tapi mereka munafik. Mereka terlihat baik tetapi mereka orang pemalas, katakanlah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada banyak orang baik tetapi hidup mereka tidak bermanfaat bagi orang lain dan tidak juga bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Maka untuk mencapai tujuan yang Tuhan mau dari hidup kita, kita harus berubah. Karena selagi kita masih mengenakan tubuh yang fana ini, maka tidak ada orang percaya yang telah sempurna menjadi anak Tuhan. Masih ada yang harus kita ubah dari hati kita, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, dan semua elemen dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa begitu banyak orang Kristen yang stagnan atau tidak mau berubah? Yang kedua, karena mereka merasa tidak mampu untuk berubah. Ada banyak orang yang sebenarnya ingin berubah, tetapi mereka merasa tidak mampu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup dengan cara yang lama. Ada sebuah tulisan yang sangat bagus yang mengatakan, apa yang kita pikirkan akan kita katakan. Dan apa yang kita katakan akan kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan berulang-ulang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan apa yang kita biasakan akan menjadi karakter. Sudah dikasih Tuhan, karakter dapat dibentuk melalui apa yang kita biasakan dalam hidup ini. Kalau kita membiasakan diri memaki, maka kita akan menjadi orang yang suka memaki. Kalau kita membiasakan diri untuk malas, maka karakter kita akan menjadi pemalas. Kalau kita membiasakan diri kita untuk selalu punya pikiran yang negatif terhadap orang lain atau kepada diri kita sendiri, maka sudah dikasih Tuhan, hidup kita akan penuh dengan curiga, penuh dengan tuduhan, dan bahkan kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Kenapa? Karena kita selalu membiasakan diri negatif terhadap orang lain, atau mungkin juga negatif terhadap diri kita sendiri. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang membuat kita tidak mampu berubah dan akhirnya menjadi karakter kita. Sudah dikasih Tuhan, maka jika orang dunia itu mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, maka seharusnya orang Kristen mentransformasi dirinya bukan hanya menjadi lebih baik, bukan hanya sekedar meningkatkan mutu kehidupan atau kualitas hidupnya, tetapi kita berubah karena kita harus sampai pada tujuan Tuhan, yaitu menjadi seperti Kristus dengan cara hidup yang berkenan kepada Allah, yaitu hidup yang bermanfaat bagi kerajaan Allah. Mari di tahun ini, apa yang perlu diubah, ubahlah. Apa yang perlu diperbaiki dari hidup kita, perbaikilah. Karena nanti yang ke sorga hanyalah orang-orang yang serupa dengan Kristus
dan hidupnya berkenan kepada Yesus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini datang kepada kami, mengingatkan kepada kami tujuan hidup kami, di mana kami harus menjadi serupa dengan Engkau, dan supaya hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kemampuan, keberanian untuk mengubah dan memperbaiki apa yang perlu diubah dan diperbaiki dari hidup kami, sehingga hidup kami boleh selalu berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.